Hai, selamat datang di Watch Mojo. Ini adalah 10 karakter anime lemah yang menjadi kuat. Di daftar ini kita akan melihat karakter dalam anime yang memulai cerita mereka dengan sangat lemah hanya untuk menjadi sangat kuat nantinya. Jika ada karakter anime yang beralih dari semut menjadi monster yang kami lewatkan, beritahu kami di komentar. Nomor 10, Tsunayoshi Sawada, Katekyo Hitman Reborn. Suna adalah siswa sekolah menengah yang cukup rata-rata di awal pertunjukan, meskipun sangat sial dan umumnya agak pengecut. Namun jatuh ke tengah-tengah konflik mafia supernatural internasional dan diajari oleh bayi paling keren sepanjang masa membuat dia kuat. Nah, itu dan jumlah kemampuan khusus yang gak masuk akal yang dia dapatkan. Dari berbagai kematian akan api, memanggil binatang, dan lain-lain. Perjalanan Suna dari pecundang ke bos mafia, sama keterlaluan dan anehnya dengan semua orang di sekitarnya. Dan membandingkan apa yang dapat ia lakukan dengan seri ini dengan dimana ia mulai pasti akan membakar kepala kamu. Nomor 9, Atsushi Nakajima, Bungo Stray Dogs. Yatim piatu, kurang gizi, dilecehkan dan terendah pada harga diri, Atsushi tidak menginspirasi banyak kepercayaan diri, yang terpenting dari dirinya sendiri. Dia juga tersiksa oleh The White Tiger. Namun ternyata White Tiger hanyalah proyeksi dari kekuatannya yang sebenarnya. Seiring waktu, dia belajar mengendalikan transformasi ini menjadi anggota kunci dari badan detektif bersenjata dengan haknya sendiri. Sementara dia tetap naif, Atsushi menembusnya dengan perintahnya yang semakin meningkat atas batinnya World Tiger. Nomor 8, Hajime Nagumo, Arifureta, From Commonplace to World's Strongest. Setelah dilahirkan kembali ke dunia baru, Hajime nggak jauh lebih kuat daripada kehidupan terakhirnya. Namun berkat beberapa ambrosia penyembuhan, ia dapat mengkonsumsi monster ketika ia jatuh dalam labirin. Jika kamu adalah apa yang kamu makan dan Hajime makan monster, ya nggak heran sih dia begitu kuat. Seiring dengan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, Hajime juga membuat banyak senjata yang kuat, terutama pistol. Oh, dan juga sihir-sihir kuno. Ada laser kematian juga. Ya, kalau kamu bisa makan serigala dan setan akan membuat semua orang kekuatan semacam itu, kayaknya kita mau deh cobain makan serigala. Nomor 7, Bouji, Ranking of Kings. Prince Bouji telah memberikan kesepakatan kasar dalam hidup. Dia tidak hanya tuli, tapi dia juga sangat lemah secara supernatural. Ayahnya mencuri semua kekuatan yang ia miliki, meninggalkannya hampir tidak bisa mengangkat pedang kecil. Tapi bahkan dengan kehidupan yang ditumpuk melawannya, Bouji masih berhasil menjadi binatang buas. Meskipun dia tidak kuat, Bouji masih sangat cepat, mampu menghindari hampir semua serangan yang datang padanya. Dan begitu dia dilatih dengan benar, dia belajar untuk melakukan serangan presisi yang dapat merobohkan lawan apapun. Plus, anak itu adalah gulungan kayu manis yang paling lucu sepanjang masa. Siapa yang gak mau peluk dia? Nomor 6, Asta, Black Clover. Ya, kita kesulitan sih menyebut seorang seperti Asta yang sangat berotot itu lemah. Tapi otot bukan segalanya. Meskipun dia berotot, Asta punya kekuatan sihir nol absolut di dunia di mana semua orang bisa melakukannya. Ini pada dasarnya menempatkan dia di bagian bawah tiam totem pada awalnya.
Tapi setelah memperoleh grimoire yang memungkinkan dia untuk menggunakan anti-magic, Asta segera menjadi tour de force. Dengan berbagai pedangnya, Asta dapat mengiris dan memotong jalannya melalui sihir yang paling kuat. Tambahkan kekuatan iblisnya yang meningkatkan kemampuan fisiknya yang sudah puncak dan memberinya kemampuan untuk terbang, dan mimpinya menjadi raja penyihir tidak terlalu sulit untuk dipercaya. Nomor 5, Armin, Attack on Titan. Salah satu yang paling lemah dan paling pemalu di rekrutan di awal seri ini, Armin gak maunya keterampilan atau kekuatan dimiliki banyak rekan prajuritnya. Meski begitu, pria itu punya cara dengan kata-kata dan dia bisa menyampaikan pidato yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Armin menjadi pejuang yang lebih strategis, menggunakan taktik untuk mencapai kemenangan yang tidak bisa dilakukan tubuhnya. Dan kemudian ia mendapatkan kekuatan Titan kolosal yang dapat ia gunakan untuk menjadi bencana berjalan yang dapat mengubah gelombang pertempuran dalam sekejap. Bicara tentang naik level. Nomor 4, Izuku Midoriya, My Hero Academia. Midoriya muda lahir tanpa kekuatan. Di era dimana pada dasarnya setiap orang punya kekuatan super. Namun setelah beberapa latihan oleh idolanya, Izuku mendapatkan tidak hanya otot, tapi juga semua kekuatan One for All. Sementara kekuatan yang luar biasa pada awalnya terlalu banyak untuk ditangani tubuhnya, Izuku secara bertahap menjadi lebih baik dalam mengatur beberapa banyak yang bisa ia gunakan. Sehingga ke titik di mana ia belajar untuk gak hanya menerapkan One for All dalam berbagai cara, tapi juga memanfaatkan quirk para pendahulunya One for All. Nomor 3, Rimuru Tempest. That time I got reincarnated as a slime. Dalam RPG, slime adalah yang paling lemah. Jadi bayangkan kejutan orang ini ketika dia bereinkarnasi di dunia lain dalam bentuk yang lumpuh. Namun berkat menerima beberapa kekuatan yang gak masuk akal dan menerima nama barunya dari seekor naga, Rimuru Tempest dengan cepat naik dari slime ke Demon Lord. Kekuatan terbesar Rimuru terletak pada kemampuannya untuk menjadi Kirby dan menyalin kemampuan dan penampilan musuh yang ia makan. Di samping versi fantasi Siri yang memberinya akses ke jawaban apapun dan semua informasi juga. Ini memungkinkan dia dengan cepat memperoleh dan meningkatkan skill dia dan mantra baru tanpa batas yang terlihat. Tidak buruk untuk seseorang slime ya. Nomor 2, Saitama, One Punch Man. Emang ada ya judulnya terlalu kuat? Saitama tentu berpikir begitu. Awalnya hanya pria biasa, Saitama berubah setelah menyelamatkan seorang anak laki-laki dari seorang monster. Sementara kita punya keraguan bahwa regimen olahraganya bertanggung jawab atas kekuatannya yang mustahil, hasilnya sama juga. Ia menjadi pahlawan paling kuat di dunia. Sesuai dengan nama pertunjukannya, dia bisa mengalahkan siapapun dan apapun dengan satu pukulan saja.
Saitama udah bukan manusia super lagi. Dengan mudah melampaui semua orang yang dia temui. Dia hanya pahlawan untuk bersenang-senang. Hissatsu Maji Series Maji Naguri. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Simon, Gurren Lagann. Ketika datang ke Meteoric Rises, beberapa protagonis anime dibandingkan dengan Simon the Digger. Dimulai sebagai anak sederhana yang hidup di bawah tanah, dengan kakaknya yang karismatik, Kamina, penemuan mecha membawa Simon keluar dari tanah dan ke dalam api perlawanan manusia terhadap ancaman Beastman. Abayo, Dachiko. Aniki? Bahkan hilangnya Kamina hanya mempercepat dia menjadi peran protagonisnya. Akhirnya dia dan teman-temannya membawa pertarungan ke luar angkasa. Dengan Simon menguji cobakan dengan ukuran yang semakin konyol. Sampai di akhirnya berjuang dalam satu ukuran galaksi. Mangen no chikara. Misete. Yaruze. Jika kamu punya kekuatan cukup besar untuk menembus langit, itulah baru kamu OP. Lagan Impacto. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.